Congratulations buat rilis channel YouTube buat Jurnal Brother. Mudah-mudahan terus memberikan informasi yang teraktual, ter-up-to-date, terus memberikan informasi dan konten yang inovatif. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Setelah kalian nonton tayangan-tayangan kontennya, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Oke? God bless you. Saya ucapkan selamat malam pada kalian semua. Dan saya katakan, seorang spiritual, seorang paranormal yang betul-betul canggih dan mempunyai power yang sempurna, dia harus sehat lahir batin. Ada yang mengatakan, kekuatan supranatural hanya batin aja, lahir nggak perlu. Nah sekarang kalau dia stroke aja nggak ingat apa-apa, gimana batinnya bisa kuat? Seorang supranatural, dia harus mempunyai batin yang bersih, yang kuat. Kedua, secara lahir fisik, dia harus sehat. Semakin dia sehat, batinnya semakin baik. Ya, jadi saya bilang, makanya di sini ada jurus yang sebetulnya dirahasiakan, tapi ya berhubung situasi sekarang apa-apa kita harus terbuka. Kita namakan 6 jurus gerak bumi, dan ini akan kita buka gimana cara pergerakannya. Dan saya minta siapa yang bisa, lo aja bisa ya. kurang ini Pak, Apa? kurang Apa saya aja yang ini kan, ini 6 jurus gerak bumi kita begini ya, sederhana. Satu orang gitu atau siapa boleh? Apa? Siapa gitu? Nah oke. Ya. Berdua gitu. Iya, Mau sekarang belakang. Iya. Sini, Ya, gitu. belakangnya. Ya, apa enggak? Bayung sini, belakang. Baik. Ya. Saya mau belajar. Ini namanya 6 jurus gerak bumi yang kelihatannya sederhana, tapi terus terang kalau kita lakukan berulang-ulang sangat-sangat berat dan akan menimbulkan ada kekuatan. Ini ya, saya namakan 6 jurus. Ini jurus pertama. Kita tarik nafas, tahan, keluarkan. Ini jurus 1. Tahan, keluarkan. Ini jurus 2, kelihatan sederhana ya. Tahan nafas, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Ini 2 jurus. Nah ini jurus ketiga. Tarik nafas, tahan, kita keluarkan. Tarik nafas, kita keluarkan. Tarik nafas, kita keluarkan. Yang keempat ini, tarik nafas, tahan, keluarkan. Kelima, nah ini jangan dilepas. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Yang keenam ini sambung. Ini jurus penutup. Dan ini berguna untuk kesehatan kita lahir batin. Secara lahir kita akan menjadi kuat. Pukulan kita menjadi mantap. Sekali pukul orang akan jatuh. Dan bila mana kita menerima pukulan, yang mukul bisa mental. Dan ini juga basic untuk kebatinan.
Salah satu yaitu banyak sekarang yang dibicarakan hipnotis. Tapi banyak yang nggak mengerti. Hipnotis itu masih dalam logika. Tapi setelah naik menjadi magnetisme, yang kita dulu bilang mesmerisme, yaitu latihan napas. Nah, latihan napas kita yang 6 jurus ini suatu saat akan menimbulkan apa? Tangan kita bergetar. Nah, ini yang kita pakai untuk menjadi magnetisme untuk mengobati orang sakit. Kita bilang sehat sembuh, sehat sembuh, sehat sembuh, sehat sembuh, sehat sembuh, sehat sembuh. Ya. Dan selain itu, kita juga dapat menimbulkan untuk menjaga diri. Jadi misalnya kita mau dihantam orang, langsung kita bilang, kita tunjuk, kaku! Dan dia tidak akan bisa bergerak. Ini kita namakan ilmu kontak. Ini dasar-dasarnya. Dan kita nanti bisa dengan hipnotis kita bisa memberikan sugesti. Ini bisa berupa pengobatan, bisa juga berupa untuk membuat. Nah, ini yang terkenal zaman sekarang anak muda ya. Gimana membuat jimat pelet yang paten. Nah, itu bisa dibuktikan dengan hipnotisme. Dan hipnotisme ini banyak. Bisa juga dengan sugesti mental tanpa bicara. Apa yang kita kerjakan, misal patung ini kita sambungkan nyawanya dengan dia, kita putar, dia akan kesakitan. Kenapa Itu kesakitan namanya. itu, Ki? Nah, inilah yang banyak dibilang, dikatakan ini telu atau santet. Sebetulnya itu bisa dilakukan. Saya kasih contoh sedikit aja ya. Mana tuh patung kepala yang putih? Oh ini. Ini yang biasa kita pakai ini untuk memakai kekuatan latihan dari 6 jurus ini untuk ya ini ya untuk memberikan pelajaran pada seseorang. Caranya kita sekarang siapa yang kita menginginkan? Misal dia ya. Kita perhatikan dulu. Oh, ini namanya. Kita bikin napasnya sesak dan tercekik. Napas tercekik. Ih. Nah, ini yang dibilang sebetulnya wudu. Ya. Banyak orang berkata wudu, tapi ini sebetulnya terlalu vulgar kita mengatakan wudu. Ini sebetulnya yang semacam ilmu kontak. Saya biasa pakai ini. Dan siapapun kita bisa bikin begitu. Nah, ini gunanya hipnotisme. Kita namakan ini namanya hipnotisme dengan kekuatan mental. Tapi juga bisa untuk kebaikan nih. Sini. Nih lihat ya. Kalau kita udah latih 6 jurus, lihat mata saya. Perhatikan mata saya. Tidur. Inilah yang dibilang hipnotisme. Dan pada saat membangunkan, pertama awal kita bisa memberikan sugesti supaya dia kalau bangun menjadi apa? Menjadi sehat. Dari nggak bisa tidur jadi bisa tidur. Gulanya pankreasnya jelek bisa jadi bagus. Macam-macam. Kakinya dari lemah bisa jadi kuat. Tapi nanti kalau kita berlatihnya udah cukup ini 6 jurus tanpa kata-kata, dengan diam aja kita udah bisa mengirimkan. Ini dinamakan ilmu kontak atau telepati. Iya. Seperti ini ya. Saya akan bangunkan dengan cara biasa dulu ya. Kamu kalau saya hitung sampai 3 kamu akan sadar. Begitu sadar, kamu akan merasa sehat, kuat, senang. Semua rasa sakit hilang.
kamu akan menjadi bersemangat. Semua rasa sakit hilang. Kamu menjadi senang, sehat, senang. Dan kamu semakin lama semakin bersemangat dan enak tidur. Kalau saya hitung sampai 3, kata-kata saya akan masuk di otak kamu dan akan terkabul. Kamu jadi sehat, enak tidur, semua rasa sakit hilang dan merasa senang. 1, 2, 3, sadar. Ini yang namanya hipnotis. Dan sebetulnya masih banyak di padepokan kita ini ilmu-ilmu yang aneh. Ya. Sampai ditusuk lengan pun tembus. Darahnya boleh diperiksa, tapi kalau kita cabut dia akan dapat lagi. Tapi karena nanti terlalu ekstrim dan upacara kita ini udah hampir 1 jam, kita lanjut di acara berikutnya. Dan saya minta agar semua saudara-saudaraku ikuti terus. Ada acara kita yang berurutan untuk membuka tabir keajaiban, membuka tabir kebatinan dan secara nyata. Salam hormat saya untuk semua. Terima kasih.